kelompok 13 bisa memulai persiapannya. Baik, terima kasih atas kesempatannya dari host. Bisa cek suara dulu ya. Tes, apakah suara saya terdengar? Dengarkan. Untuk Kak Wilda, bisa cek suara, cek sound terlebih dahulu. Suara saya terdengar? Terdengar. Untuk Afia Insyira, bisa tes suara dulu. Halo, apa suara saya terdengar? Terdengar. Kak Tama. Dengan judul SFI Tradisi Parahu Bagan. Kak Tama, bisa cek suara dulu. Iya, halo, apakah sudah terdengar? Terdengar. Setelah itu untuk Kak Maulina, bisa cek suara. Halo, apakah suara saya terdengar? Oke, baik. Selanjutnya kan Afia Insyira bisa mencoba share screen terlebih dahulu. Iya, ya. Baik, untuk sebelum kita memulai, kita akan awali berdoa dulu untuk teman-teman. Mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa, dipersilahkan. Selesai. Baik, presentasi akan dimulai di 20.00. Silahkan nanti sekarang masih ada 1 menit 30 detik. Kalau misalnya ada yang mau disiapin atau mau dicek kembali boleh. Dan kali untuk sinyal silahkan dicek kestabilannya. Karena kalau udah 10 menit waktu presentasi, teman-teman punya kendala ataupun terlempar, waktu yang ada yang bisa teman-teman lihat juga di layar teman-teman, itu tidak akan berhenti atau tidak akan di pause, jadi tetap jalan terus. Jadi silahkan untuk mengecek sinyalnya kembali. Baik, untuk kelompok 13, waktu presentasi bisa dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Dewan Juri Penilai dan Ibu Dosen Pendamping, beserta teman-teman yang hadir dan berjuang dalam proses PKM ini. Perkenalkan, saya Abdurrahman Hakim, Ketua dari kelompok PKM RSH yang berjudul Bagaimana Aku Bisa Bangkit, Studi Kasus Gambaran Resiliensi pada Remaja Broken Home yang pernah mengalami Suicide Ideation. Dengan anggota Wilda Dwi Tamanio, Maulina Ekasari, Nafia Insyira, dan juga dosen pendamping kami yaitu Ibu Andromeda, SPSI, MPSI, Psikolog. Dapat diketahui bersama bahwa menurut data dari Badan Pusat Statistik yang menggambarkan angka perceraian selalu meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2019, angka perceraian meningkat mencapai 439.002 perceraian. Hal ini tentu saja akan menyebabkan kondisi broken home pada sebuah keluarga yang dahulunya utuh. Walaupun yang cerai adalah kedua orang tua, tetapi anak mereka, terlebih anak yang berusia remaja, tak luput terkena dampak dari perceraian tersebut. Pada usia remaja, keadaan mental sang anak belum sepenuhnya matang. Hal ini akan membuat mereka mengalami peningkatan masalah sosial dan juga masalah psikologis. Tekanan sosial dan tekanan psikologis tersebut yang dialami oleh sang anak tentunya dapat mengakibatkan berbagai hal. Salah satunya adalah ide bunuh diri atau dalam psikologi sering disebut suicide ideation.
Namun, beberapa remaja lainnya memilih untuk keluar dari keterpurukan dan peristiwa traumatis bunuh diri tersebut, ide bunuh diri tersebut. Proses remaja untuk bangkit dari keterpurukan setelah peristiwa ide bunuh diri tersebut disebut resiliensi. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana dampak yang dirasakan oleh remaja yang mengalami broken home dan faktor-faktor apa saja yang mendukung proses resiliensi oleh anak remaja tersebut, serta bagaimanakah dinamika proses resiliensinya. Setelah mengetahui rumusan masalah yang ingin kami teliti, tentu saja tujuan dari penelitian ini akan lebih jelas. Tujuan riset kami adalah mengetahui dampak yang dirasakan oleh remaja broken home, mengetahui faktor yang mendukung proses resiliensi yang dialami, serta dapat mengetahui gambaran dinamika resiliensinya. Target luaran utama pada PKMR ini adalah artikel ilmiah yang sudah mencapai 90%, yang kedua ada laporan akhir yang mencapai 90%, dan yang terakhir adalah laporan kemajuan yang sudah mencapai 100% dan sudah kami unggah. Pada penelitian ini, kami menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang bertujuan untuk mengungkapkan fenomena penelitian secara mendalam berdasarkan kronologi waktu. Proses pengumpulan data kami menggunakan observasi, wawancara, dan juga tes grafis. Dikarenakan masih dalam kondisi pandemik, kami mengambil data secara blended, yaitu secara luring dan juga daring. Berdasarkan hasil analisis data, baik itu hasil wawancara, observasi, maupun tes grafis, diperoleh beberapa temuan hasil penelitian sebagai berikut. Yang pertama terkait dampak perceraian. Perceraian kedua orang tua yang dialami oleh ketiga narasumber menyebabkan dampak dari segi psikologis maupun dari segi sosial. Dampak dari segi psikologis yaitu munculnya emosi-emosi negatif seperti perasaan kesepian, penolakan, perasaan marah, hopelessness, dan yang menjadi highlight dari penelitian kami adalah suicide ideation atau keinginan untuk mengakhiri hidup. Suicide ideation yang dimiliki oleh ketiga narasumber memiliki intensitas serta durasi yang tinggi, di mana penyebab utamanya adalah perceraian orang tua. Selanjutnya adalah dampak yang kedua, yaitu dampak dari segi sosial, karena ketidakmampuan narasumber dalam memenuhi tuntutan-tuntutan sosial, sehingga munculnya masalah seperti menarik diri dari lingkungan sosial, munculnya trust issue tidak hanya kepada kedua orang tua, namun juga ketakutan untuk menjalin relasi romantis dengan lawan jenis. Yang selanjutnya adalah supresi afeksi, atau keadaan di mana ketiga narasumber lebih memendam perasaan serta masalahnya sendirian. Temuan yang kedua adalah terkait bagaimana dinamika resiliensi yang dialami oleh ketiga narasumber. Pada temuan ini menggunakan pendekatan studi kasus, kami membagi menjadi 3 tahapan, yaitu pertama, peristiwa sebelum bangkit yang dimulai dengan adanya perceraian orang tua yang dialami ketika masih anak-anak. Perceraian tersebut disebabkan oleh masalah ekonomi serta adanya KDRT khususnya pada narasumber ketiga. Hal ini menyebabkan ketiga narasumber berada pada titik terendah dalam hidup mereka, khususnya pada masa remaja. Berbagai dampak dirasakan oleh ketiga narasumber, yaitu dampak psikologis maupun sosial yang telah disebutkan pada temuan sebelumnya, dan salah satunya adalah munculnya keinginan untuk mengakhiri hidup atau sering disebut dengan suicide ideation. Dampak-dampak yang dirasakan serta peristiwa-peristiwa traumatis yang dialami ketiga narasumber tidak membuat ketiganya menyerah terhadap hidup. Mereka menyatukan kepingan-kepingan semangat untuk kembali bangkit dan selanjutnya masuk pada tahap yang kedua, yaitu peristiwa saat bangkit. Hal ini dimulai dengan menemukan peristiwa titik balik untuk bangkit pada ketiga narasumber, di mana pada narasumber pertama, peristiwa titik baliknya adalah ketika dia membaca sebuah buku tentang perjuangan remaja broken home untuk kembali bangkit dan berkuliah dan motivasi ketika berkuliah di psikologi. Lalu pada narasumber 2, motivasi bagi peristiwa baliknya dimulai ketika dia mengalami kecelakaan yang selanjutnya menimbulkan perasaan bersyukur karena telah diberikan kesempatan hidup kedua oleh Tuhan. Dan yang pada narasumber ketiga, peristiwa menemukan titik baliknya diawali dengan ketika dia bergabung dalam sebuah komunitas broken home yang remaja pada awal masa kuliah. Proses bangkit ketiga narasumber merupakan proses yang tidak mudah. Ada proses jatuh dan bangkit kembali pada proses resiliensi ketiga narasumber. Hal ini juga didukung dengan adanya faktor-faktor pendukung, baik itu faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal dari proses ini berupa adanya kepribadian, kemampuan introspeksi diri atau perenungan, serta adanya self-efficacy. Sedangkan faktor eksternal meliputi adanya dukungan sosial, baik itu dari keluarga, dari teman sebaya, dari pasangan, adanya role model, maupun keyakinan atau spiritualitas kepada Tuhan. Lalu hal ini kemudian mendukung untuk masuk pada tahap yang selanjutnya, itu pada saat pasca bangkit, di mana munculnya aspek-aspek resiliensi pada ketiga narasumber, seperti kemampuan kontrol emosi, kemampuan untuk berinteraksi sosial yang lebih baik, yang selanjutnya membuat ketiga narasumber mencapai resiliensi tertingginya, yaitu pasca perceraian orang tua. Selain itu,
kebangkitan dari ketiga narasumber tidak berhenti di tahap itu saja. Ketiga narasumber juga mencapai efek positif berupa kebermaknaan dan kebersyukuran hidup. Selanjutnya, temuan yang ketiga adalah faktor pendukung yang meliputi faktor motivasi, baik itu motivasi jangka pendek maupun motivasi jangka panjang, spiritualitas, adanya dukungan sosial, kemampuan introspeksi diri dan perenungan, penerimaan diri secara utuh yang diikuti dengan pemaafan, serta munculnya afek-afek positif. Berdasarkan ketemuan-temuan tersebut, maka kami dapat menarik kesimpulan dari penelitian kami. Yang pertama yaitu timbulnya dampak psikologis dan sosial akibat perceraian kedua orang tua. Yang kedua, faktor kemampuan resiliensi dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan faktor eksternal. Yang ketiga, dinamika mencapai resiliensi tidak bersifat statis dan ada proses yang dinamis. Serta yang keempat adalah temuan tambahan berupa faktor pembentuk resiliensi. Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka semua pertanyaan serta tujuan penelitian kami telah tercapai. Penelitian ini memiliki potensi pada tiga bidang utama. Yang pertama adalah bidang pendidikan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dalam bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan, yaitu memberikan sumbangsi ilmu dan informasi bagi perkembangan kajian ilmu psikologi, terutama dalam bidang psikologi klinis terkait dengan resiliensi pada remaja berekonomi yang pernah mengalami suicide ideation. Yang kedua, pada bidang kesehatan. Penelitian ini juga diharapkan memberikan kontribusi dalam bidang kesehatan, khususnya kesehatan mental pada remaja dengan latar belakang keluarga broken home. Penelitian ini diharapkan sebagai usaha preventif agar remaja Indonesia tidak mengalami kejadian serupa, yaitu kejadian keinginan untuk bunuh diri. Yang ketiga adalah ada bidang kesejahteraan sosial, yaitu pada bidang ini penelitian diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi orang tua saat menghadapi konflik dalam pernikahan, sehingga keluarga dapat menjadi well-being atau menjadi harmonis. Rencana tahapan berikutnya adalah menyelesaikan target sesuai timeline yang sudah kami buat, yaitu pada minggu pertama kami akan melakukan finishing akhir dan evaluasi artikel ilmiah. Berikut ini realisasi penggunaan dana yang kami lakukan. Dan juga bukti-bukti nota penggunaan dana kami. Kemudian, yang terakhir adalah dokumentasi proses kegiatan ini berlangsung. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Kami kembalikan kepada host. Baik, terima kasih kepada kelompok 13 yang sudah mempresentasikan. Langsung saja, waktu tepat dipersilahkan kepada Pak Andi dan Pak Tommy. Monggo Pak Tommy. Monggo Pak Andi. Ini Baik. Pak Andi penuh, ya. Oh, oke. Ya. Terima kasih. Yang pertama, saya ucapkan selamat kepada Mas Arif Rahman dan anggota tim, juga kepada dosen pembimbing, termasuk di tahap PKP 2 ini. Sudah dilaporkan banyak kemajuan yang diraih, ya, termasuk juga draft artikel ilmiahnya. Ada beberapa hal yang saya konfirmasi. Yang pertama terkait dengan masalah riset. Ada 3 permasalahan yang diajukan, yaitu yang pertama dampak dari broken home, yang kedua faktor-faktor yang mempengaruhi resiliensi, dan yang ketiga dinamika proses di dalam resiliensi. Tadi juga sudah disampaikan hasil-hasil dari ketiga paparan tersebut. Yang ingin saya tanyakan, yang pertama, 3 narasumber ini lokasinya di mana? Baik, terima kasih Bapak izin menjawab. Untuk ketiga narasumber kami menggunakan 3 narasumber di mana 2 orangnya berdomisili di kota Semarang dan 1 orangnya berdomisili di kota Kudus. Seperti itu Bapak. Di Semarang, 1 orang di Kudus. Iya. Bisa diceritakan bagaimana proses saudara dan tim menemukan ketiga narasumber ini? Apakah sebelumnya juga ada calon narasumber yang lain atau bagaimana? Baik, terima kasih Bapak izin menjawab kembali. Jadi untuk narasumber pertama itu merupakan narasumber yang kami dari lingkungan sekitar, maksudnya dari satu jurusan yang sama. Lalu kami untuk narasumber yang kedua itu merupakan mahasiswa dari universitas yang sama, dan untuk narasumber ketiga itu ada proses unik dalam proses
pencariannya. Jadi untuk narasumber ketiga ini kami masuk ketika melalui komunitas Broken Home-nya. Jadi komunitas itu pertama kami berkenalan lewat Instagram dengan ketua komunitas, lalu kami meminta izin dengan menggunakan surat izin untuk penelitian, lalu kami diperkenalkan dengan narasumber, lalu kami melakukan pendekatan kepada narasumber, seperti itu Bapak. Dan sebelumnya sudah ada beberapa calon narasumber ya untuk dijadikan penelitian ini, namun kami tidak menggunakannya karena ada beberapa kriteria yang tidak terpenuhi, seperti itu Bapak. Apa saja kriteria yang ditetapkan oleh ini? Baik, izin kembali menjawab Bapak. Jadi kriteria utama dari penelitian kami yang pertama adalah remaja, di mana berusia 18 sampai 22 tahun. Selanjutnya yang menjadi poin penting adalah pernah mengalami suicide ideation atau pernah memiliki keinginan untuk bunuh diri. Di mana sebagian besar beberapa narasumber yang gugur dalam proses pencarian narasumber kami adalah mereka tidak mempunyai keinginan untuk melakukan bunuh diri, seperti itu Bapak. Menarik ini. Dari mana kemudian tim menemukan bahwa calon narasumber itu pernah memiliki suicide ideation? Baik, izin kembali menjawab Bapak. Jadi untuk bagaimana sebenarnya proses mencari narasumber sesuai dengan kriteria kami, yang pertama kami melakukan wawancara secara pertanyaan terbuka Bapak. Jadi bagaimana pengalaman, kami membahaskan narasumber untuk bercerita tentang pengalaman broken home yang dialaminya, seperti itu. Lalu kami karena untuk menentukan apakah dia sudah mengalami suicide ideation, kami menggunakan skala dari Posner, Columbia Severity Rating Scale, untuk menentukan apakah narasumber memenuhi kriteria terkait suicide ideation tersebut. Karena pendekatan yang kami gunakan juga pendekatan kualitatif, jadi kami lebih berhati-hati dalam melakukan wawancara dan prosesnya lebih lama, seperti itu Pak. Karena kami lebih mengutamakan keterbukaan serta kepercayaan narasumber kepada kami, seperti itu. Jadi tidak ada keterpaksaan dalam bercerita, seperti itu Bapak. Terkait dengan tadi narasumber yang dari jurusan yang sama dan dari perguruan tinggi yang sama, apa tidak lebih sulit ketika tim ini mencoba melakukan penggalian informasi awal tadi? Apa malah lebih mudah? Sebenarnya untuk dari jurusan yang sama itu kalau kami bisa kategorikan itu lebih mudah Bapak, karena kami sudah sering berinteraksi seperti bertemu. Karena dalam penelitian riset kualitatif sendiri yang paling sulit itu adalah membangun kepercayaan kepada peneliti untuk bercerita. Jadi ketika kami sudah sering berinteraksi dengan memulai membicarakan hal-hal yang sebenarnya belum terlalu berat, itu lebih mudah untuk menggali data, seperti itu Bapak. Kalau yang dari komunitas, dari mana saudara mengetahui bahwa ada komunitas Instagram gitu ya, komunitas Broken Home di Instagram, searching atau bagaimana? Iya, izin menjawab kembali Bapak. Jadi ya Bapak, kami searching ketika pertama kali kami searching komunitas di Google Bapak, komunitas Broken Home di Kota Semarang. Ketika itu kami fokus untuk di Kota Semarang, namun untuk komunitas yang kami dapat itu berada di Kota Jogja pusatnya Pak. Itu komunitas Broken Home di Kota Jogja, seperti itu. Tadi informasinya yang narasumber ketiga dari Kudus. Untuk narasumber ketiga sebenarnya dia untuk domisilinya berada di Jawa Timur Bapak, tapi sekarang saat ini berkuliah di Kota Semarang, seperti itu. Oh, apa saya salah mendengar saja kok, mendengar kata-kata Kudus? Bukan. Itu untuk narasumber pertama Bapak. Sebenarnya domisili, karena sebenarnya kan ketiga narasumber ini berdomisili di Kota Semarang untuk saat ini karena masih berstatus mahasiswa. Namun karena kemarin kondisi pandemi, jadi sebagian besar pulang ke rumah Bapak itu. Oke. Yang berikutnya bisa diceritakan sebenarnya kebaruan riset ini gimana dibandingkan dengan riset-riset terdahulu, misalnya tentang keinginan bunuh diri maupun riset-riset tentang apa tadi broken home tadi. Izin menjawab Bapak, untuk kebaruan dari riset ini adalah yang pertama, pada penelitian yang membahas mengenai resiliensi di Indonesia sendiri hanya berfokus pada resiliensi remaja yang broken home saja, tetapi riset-riset yang membahas mengenai suicide ideation sendiri jarang, bahkan mungkin belum ada di Indonesia sendiri. Jadi kami menambahkan suicide ideation sebagai salah satu topik utama pada penelitian ini. Yang kedua, pada proses penelitian kami juga melakukan kualitatif dan juga studi kasus sehingga memperdalam dan juga kronologi dari narasumber peristiwa yang dialami narasumber itu lebih jelas sehingga mungkin berbeda dari penelitian terdahulu, seperti itu. Baik, apa tadi?
jurnal atau artikel apa yang terutama dirujuk terkait dengan suicide ideation. Izin menjawab, Bapak. Untuk jurnal yang kami kutip ada beberapa jurnal. Salah satunya adalah Resilience and Suicide Among Homeless Youth. Penulisnya adalah Christine Caverly and Selma pada tahun 2019. Kemudian ada Deta and Abdullah yang berjudul Dinamika Resiliensi Remaja dan Keluarga Broken Home. Yang terakhir ada Rismandani dan Sugiansi pada tahun 2019 yang berjudul Hubungan Antara Dukungan Sosial Teman Sebaya dengan Resiliensi Remaja yang Berpisah dengan Orang Tua. Apa yang masing-masing diceritakan di artikel itu? Pada artikel yang berjudul Resilience and Suicide Among Homeless, pada artikel tersebut menjelaskan bahwa remaja yang memiliki resiliensi terhadap tekanan psikologis yang rendah memiliki tingkat keinginan bunuh diri yang cukup tinggi. Kalau untuk yang Deta dan Abdullah itu yang dinamikanya menjelaskan bahwa sumber-sumber resiliensi pada remaja dengan keluarga broken home salah satunya ialah adanya dukungan spiritual dan keyakinan terhadap kemampuan individual untuk bangkit dari kondisi terpuruknya akibat perceraian orang tuanya. Dan yang ketiga ada hubungan antara dukungan sosial teman sebaya dengan resiliensi remaja yang berpisah dari orang tua, menjelaskan bahwa peran dukungan sosial khususnya teman sebaya terhadap kemampuan resiliensi pada remaja dan orang tua broken home pada perkembangan masa remaja, lingkungan kelompok teman sebaya memiliki peran penting dan memvalidasi remaja untuk tumbuh kembang kemampuan berinteraksi sosial dan membuat remaja merasa diterima oleh teman sebayanya. Dan izin menambahkan Bapak untuk yang tadi bahwa penelitian kami juga lebih membahas tidak hanya faktor-faktor saja, karena penelitian terdahulu itu berfokus hanya pada faktor-faktor saja. Di penelitian kami juga membahas bagaimana dinamika, bagaimana keadaan dari diri narasumber tersebut. Dikarenakan resiliensi merupakan proses bangkit dari keterpurukan. Seperti itu Bapak. Jadi memang kebaruannya bisa ditemukan ya, dan tegas ada kebaruannya. Tadi saya sempat memperhatikan jawaban Mas Arief ketika mengatakan pada penelitian tersebut mengatakan, kata Pak Tommy, ini bukan bahasa yang baik karena kalau ada kata pendahuluan pada, harusnya pada penelitian tersebut dijelaskan, bukan menjelaskan. Baik Bapak, terima kasih atas koreksinya. Ya, yang terakhir tes grafis. Apa sebenarnya tujuan penggunaan tes grafis? Baik, izin menjawab Bapak. Jadi saya jelaskan terlebih dahulu. Jadi tes grafis yang kami gunakan terdiri atas 3 yaitu HTP, DAP, dan BAUM. Di mana tes grafis ini merupakan data tambahan yang akan mengungkapkan hasil-hasil yang tidak dapat kami peroleh ketika wawancara. Karena dari tes grafis ini sendiri memperkuat bagaimana teman-teman ketika proses wawancara dan observasi itu sendiri. Seperti itu Bapak. Yang terakhir, Mbak Navia, ada yang mau ditambahkan? Dari tadi belum berbicara. Apa peran Anda dalam tim ini? Iya Bapak, menambahkan yang tadi, tes grafis juga untuk melihat hasil yang tidak dapat ditemui pada saat penelitian dan mendapatkan hasil untuk pembaruan dari resiliensi. Seperti itu Bapak, terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya, mudah-mudahan sukses semuanya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Pak Andi dan juga Pak Tommy dan kelompok 13 yang sudah melakukan presentasi ya pada hari ini di PKP 2. Mari kita lanjutkan ke kelompok selanjutnya, yaitu kelompok 14. Ini udah ada yang anggap dari Arif.